Al-Quran adalah sumber petunjuk yang abadi bagi umat Islam, namun pemahaman dan penafsirannya terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan dan persoalan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks. Oleh karena itu, tafsir modern hadir untuk menjembatani pemahaman tradisional dan kebutuhan dan konteks zamannya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 7 tafsir yang ditulis pada masa modern yang telah memberikan kontribusi besar bagi pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Setiap tafsir menawarkan perspektif yang unik dan metodologi yang beragam, mencerminkan dinamika dan keberagaman pemikiran dalam dunia Islam. Pertama adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir Ruhul Ma'ani adalah salah satu tafsir Al-Quran modern yang diakui dalam khazanah literatur Islam. Tafsir ini ditulis oleh Mahmud Syihabuddin bin Abdullah Al-Alusi Al-Baghdadi, seorang ulama asal Baghdad, Irak. Beliau berasal dari keluarga terkemuka dan memiliki pendidikan yang sangat luas dalam ilmu-ilmu agama Islam termasuk tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Nama lengkap dari tafsir ini adalah Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azim wa Sab'il Masani. Al-Alusi menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam tafsirnya yang mencakup berbagai aspek seperti linguistik, gramatika, teologis, hukum, dan aspek-aspek mistis atau tasawuf. Ia menggabungkan metode tafsir tradisional dengan rasional, mengutip banyak pendapat dari ulama sebelumnya seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, dan lainnya, serta memberikan analisis rasionalnya sendiri. Al-Alusi sering membahas dan membandingkan pandangan dari berbagai mazhab fikih dan teologi, termasuk pandangan Sunni dan Sufi, serta menyajikan pandangan pribadinya. Tafsir ini kaya dengan kutipan dan referensi dari berbagai sumber klasik dan kontemporer pada zamannya. Ia menggunakan bahasa Arab yang fasih dan gaya penulisan yang ilmiah namun tetap dapat dipahami oleh pembaca yang memiliki latar belakang pengetahuan agama. Al-Alusi menafsirkan Al-Quran ayat per ayat, memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam untuk setiap ayatnya. Selain itu, ia juga sering membahas tema-tema tertentu yang relevan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan, termasuk isu-isu teologis, hukum, etika, dan spiritual. Tafsir Ruhul Ma'ani memiliki pengaruh yang luas di dunia Islam dan sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan cendekiawan. Meskipun ditulis pada abad ke-19, tafsir ini tetap relevan hingga kini karena pendekatannya yang komprehensif dan mendalam, serta kemampuannya untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dalam berbagai konteks zaman. Kedua adalah tafsir Al-Manar. Apabila berbicara tentang tafsir pada masa modern, tafsir Al-Manar adalah tafsir yang mustahil untuk diabaikan. Hal demikian dikarenakan pengaruhnya yang sangat besar terhadap tafsir-tafsir yang datang setelahnya. Tafsir ini ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho dengan masukan-masukan dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri adalah seorang reformis Islam asal Mesir yang berusaha memperbaharui pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama agar lebih relevan dengan konteks modern. Adapun Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang meneruskan dan mengembangkan pemikiran gurunya. Tafsir Al-Manar menekankan pentingnya memahami Al-Quran dengan memfokuskan pada penggalian nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial untuk memberikan solusi atas problematika manusia, sehingga tujuan utama Al-Quran diturunkan yaitu sebagai hudal linnas atau petunjuk untuk umat manusia menjadi terrealisasikan. Tafsir ini merefleksikan pandangan reformis Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang bertujuan untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan tuntutan modernitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar agama. Pada awalnya, tafsir Al-Manar merupakan serial artikel yang diterbitkan dalam majalah Al-Manar yang didirikan oleh Rashid Ridho. Artikel-artikel ini kemudian dikompilasi menjadi sebuah kitab tafsir. Tafsir ini belum selesai sepenuhnya ketika Muhammad Abduh hidup, yang mana selanjutnya dilanjutkan oleh Rashid Ridho sendiri setelah kematian Abduh dan hanya sampai pada penafsiran surah Yusuf. Pendekatan kritis dan kontekstualnya telah menginspirasi banyak sarjana dan intelektual muslim kontemporer. Tafsir ini membantu memperluas wawasan umat Islam mengenai pentingnya ijtihad dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti banyak karya reformis lainnya, tafsir Al-Manar juga mendapatkan kritik dari kalangan konservatif yang menilai bahwa pendekatan rasional dan kontekstualnya terlalu liberal dan menyimpang dari penafsiran klasik. Secara keseluruhan, tafsir Al-Manar adalah salah satu tafsir yang penting dalam tradisi pemikiran Islam modern yang berusaha untuk menjembatani antara teks Al-Quran yang suci dengan tuntutan dan tantangan zaman modern.
Ketiga adalah Tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Quran. Tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Quran adalah sebuah tafsir yang dikenal karena pendekatannya yang unik dalam menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan penafsiran Al-Quran. Tafsir ini ditulis oleh Muhammad Tantawi Jauhari, seorang sarjana muslim dan ulama yang berasal dari Mesir. Penulis tafsir ini memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan modern dan berusaha untuk menunjukkan keselarasan antara ajaran Islam dan penemuan ilmiah. Ia menggabungkan tafsir Al-Quran dengan penjelasan-penjelasan ilmiah dari berbagai bidang seperti astronomi, geologi, biologi, kimia, dan fisika. Dari segi penulisan, mungkin tafsir ini adalah tafsir yang paling berbeda dibandingkan tafsir-tafsir lainnya. Ketika menafsirkan Al-Quran, Tantawi Jauhari seringkali menyertakan gambar, ilustrasi, dan diagram untuk menjelaskan konsep-konsep ilmiah yang tidak kita temukan pada tafsir lainnya. Ia menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tafsir ini dapat diakses oleh berbagai kalangan. Dengan tafsirnya ini, Tantawi Jauhari telah menginspirasi banyak sarjana dan peneliti muslim untuk mengeksplorasi hubungan antara agama dan alam. Tafsir ini mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional serta untuk terus mencari ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Pendekatan yang digunakan Tantawi Jauhari ini mendapatkan kritik dari beberapa kalangan konservatif yang berpendapat bahwa fokus yang berlebihan pada aspek ilmiah dapat mengaburkan pesan-pesan spiritual dan moral dari Al-Quran. Para kritikus juga menilai bahwa beberapa interpretasi ilmiah yang diberikan oleh Tantawi Jauhari mungkin tidak sepenuhnya akurat atau sesuai dengan penemuan ilmiah yang lebih baru. Dikarenakan ilmu pengetahuan terus berkembang, beberapa penafsiran ilmiah dalam tafsir ini mungkin sudah usang atau memerlukan revisi. Secara keseluruhan, Tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Quran adalah sebuah tafsir yang berusaha untuk menjembatani antara Al-Quran dengan pengetahuan ilmiah modern, menunjukkan bahwa wahyu ilahi dan penemuan ilmiah dapat saling mendukung dan melengkapi. Keempat adalah Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi adalah salah satu tafsir Al-Quran yang terkenal dalam dunia Islam karena pendekatannya yang sistematis dan mudah dipahami. Tafsir ini ditulis oleh seorang ulama asal Mesir yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ia adalah seorang ahli tafsir yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab. Al-Maraghi juga pernah mengajar di Al-Azhar, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan terkemuka di dunia. Tafsir Al-Maraghi disusun dengan metode yang sistematis dan tematik. Penulis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu sehingga memudahkan pembaca untuk memahami konteks dan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Al-Maraghi menggunakan bahasa Arab yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca awam. Hal inilah yang membuat tafsir ini sangat populer di kalangan umat Islam yang ingin memahami Al-Quran tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab klasik. Tafsir ini banyak digunakan dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas serta dalam kegiatan dakwah karena penyampaiannya yang jelas dan terstruktur. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu sederhana dalam tafsir Al-Maraghi mungkin tidak cukup mendalam untuk pembaca yang mencari analisis yang lebih kompleks dan kritis tentang ayat-ayat Al-Quran. Singkatnya, tafsir Al-Maraghi adalah sebuah tafsir yang sangat berharga dalam literatur tafsir Al-Quran. Dengan pendekatannya yang sistematis, tematik, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, tafsir ini telah membantu banyak umat Islam dalam memahami dan menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Kelima adalah Tafsir Adwa'ul Bayan. Tafsir Adwa'ul Bayan adalah salah satu karya tafsir yang penting dalam literatur tafsir Al-Quran modern. Tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, seorang ulama terkenal asal Mauritania. Ia dikenal karena kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Asy-Syinkiti juga pernah mengajar di Universitas Islam Madinah dan memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama terkemuka. Nama lengkap dari tafsir ini adalah Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Tafsir ini dikenal karena fokusnya pada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau tafsir bil maksur serta pendekatan fikih yang kuat. Ia berusaha untuk menjelaskan satu ayat dengan merujuk pada ayat-ayat lain yang memiliki hubungan. Seringkali ia juga menguraikan ayat-ayat hukum dengan penjelasan rinci tentang implikasinya terhadap ilmu fikih dan usul fikih. Asy-Syinkiti juga memberikan perhatian khusus pada aspek linguistik dan gramatika dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau seringkali menjelaskan makna kata-kata dan struktur kalimat untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang teks Al-Quran. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tafsir Adwa'ul Bayan mungkin kurang memperhatikan konteks sejarah dan sosial dari ayat-ayat Al-Quran dibandingkan dengan beberapa tafsir lainnya yang lebih kontekstual.
Pendekatan yang sangat teknis dan mendalam dalam hukum Islam mungkin membuat tafsir ini kurang aksesibel bagi pembaca awam yang tidak memiliki latar belakang dalam studi fikih atau usul fikih. Secara keseluruhan, tafsir Adwaul Bayan adalah sebuah karya yang sangat penting dalam literatur tafsir Al-Quran, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dengan pendekatan yang fokus pada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran dan penjelasan rinci tentang implikasi hukum, tafsir ini telah memberikan kontribusi besar bagi pemahaman dan praktik ajaran Al-Quran. Keenam adalah tafsir fi Dhilalil Quran. Tafsir fi Dhilalil Quran adalah salah satu tafsir Al-Quran yang terkenal di dunia Islam. Tafsir ini ditulis oleh Sayyid Qutb, seorang penulis dan aktivis asal Mesir. Beliau awalnya bekerja sebagai guru dan penulis sastra sebelum kemudian terlibat dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan menjadi salah satu tokoh utamanya. Pada akhir hidupnya, Sayyid Qutb dihukum mati oleh pemerintah Mesir karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan rezim saat itu. Tafsir ini dikenal karena gaya penulisannya yang indah dan emosional serta pandangan-pandangannya yang seringkali dikaitkan dengan gerakan Islamisme. Qutb seringkali menggambarkan suasana dan perasaannya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, memberikan pengalaman yang mendalam dan reflektif bagi pembaca. Qutb menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan konteks sosial dan politik pada zamannya. Ia berusaha untuk menunjukkan relevansi ajaran Al-Quran dalam menghadapi tantangan modern, khususnya dalam konteks perjuangan melawan tirani dan penindasan. Selain itu, Qutb seringkali menyertakan refleksi pribadi dan pemikirannya tentang kondisi umat Islam dan dunia pada umumnya. Tafsir fi Dhilalil Quran memiliki pengaruh besar dalam gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Pemikiran Sayyid Qutb tentang jihad, pemerintah Islam, dan penolakan terhadap sekularisme telah menginspirasi banyak kelompok dan individu. Gaya penulisan Qutb yang indah dan emosional membuat tafsir ini populer di kalangan pembaca yang mencari pengalaman spiritual dan reflektif dalam membaca Al-Quran. Beberapa kritik terhadap tafsir fi Dhilalil Quran datang dari pandangan Qutb yang dianggap radikal, khususnya terkait konsep jihad dan pandangannya terhadap pemerintahan sekuler. Pandangan-pandangan ini juga telah menjadi sumber inspirasi bagi beberapa kelompok ekstremis. Tafsir ini seringkali dianggap kurang dalam analisis tradisional seperti pendekatan linguistik dan gramatika yang mendalam dan rujukan ke tafsir-tafsir klasik. Secara keseluruhan, tafsir fi Dhilalil Quran adalah sebuah tafsir yang memberikan pandangan yang unik dan berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran. Dengan pendekatan yang emosional, sastra, dan kontekstual, tafsir ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman dan pengalaman spiritual umat Islam meskipun tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Ketujuh adalah tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir adalah magnum opus milik Muhammad At-Thahir Ibnu Ashur, seorang ulama dan cendekiawan asal Tunisia. Beliau adalah salah satu tokoh intelektual Islam terkemuka pada abad ke-20 dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Zaituna, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan terkemuka di dunia. Ibnu Ashur menggunakan pendekatan yang mendalam dalam analisis bahasa dan konteks historis ayat-ayat Al-Quran. Ia menekankan pentingnya memahami teks Al-Quran dalam bingkai konteks historis dan maqasid atau tujuannya. Ibnu Ashur menggabungkan metode tafsir klasik dengan pendekatan modern. Beliau seringkali merujuk kepada tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Az-Zamakhsyari, Al-Qurtubi, Ar-Razi, serta mengintegrasikan pemikiran-pemikiran modern. Setiap surah dan ayat dibahas dengan mendalam mulai dari analisis linguistik hingga penjelasan konteks dan implikasi hukum. Selain menafsirkan ayat-ayat secara berurutan, Ibnu Ashur juga mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema-tema tertentu seperti akidah, hukum, etika, dan kisah-kisah. Ibnu Ashur mengajak umat Islam untuk kembali kepada pemahaman yang otentik dan kontekstual terhadap Al-Quran, serta untuk memperbaharui metode tafsir agar relevan dengan perkembangan zaman. Ibnu Ashur menekankan pentingnya ijtihad dan menolak taklid dalam memahami Al-Quran. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tafsir At-Tahrir wa Tanwir mungkin terlalu kompleks dan padat bagi pembaca awam, sebab kedalaman analisis linguistik dan konteks historis memerlukan latar belakang yang kuat dalam ilmu-ilmu Islam dan bahasa Arab. Secara keseluruhan, tafsir At-Tahrir wa Tanwir adalah sebuah tafsir yang sangat penting dan berpengaruh dalam literatur tafsir Al-Quran. Dengan pendekatan yang ilmiah, mendalam, dan komprehensif, tafsir ini telah membantu memperkaya pemahaman umat Islam terhadap kitab suci mereka, serta mendorong reformasi pemikiran Islam agar lebih relevan dengan tantangan zaman modern. Itulah 7 tafsir yang ditulis pada zaman modern. Jadi tafsir manakah yang merupakan tafsir favorit kalian, atau kalian tahu tafsir-tafsir lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam list di atas? Tuliskan di kolom komentar di bawah.